Coba dijawab ibu bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan, jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah perempuan. Ini loh. Bapak Ibu rahimahullah. Pengajian horor sedunia. Bahaya tak? Pengajian panas, payungnya kecil, cuak. Karena payungnya cilik, ini ungu nih. Nabi tersiksa. Membaca itu malah kayak payung bakul es. Acur. Ya. La ilaha illallah. Malah kayak modal. Alhamdulillah. Megang payung, insya Allah nggak lama, cuma sampai jam 7 malam ya. Pengajian paling nengi sedunia, itu bro. Paling ngiling tekanan pati. Di Palu lagi. Ini melu demo di Jakarta apa enggak? Demo bareng lurah ngajari semua bener. Masuk lurah demo njaluk perpanjangan 9 tahun. Enggak usah ora dengake 6 tahun pengen keluar. Kamu cilik ki orang. Kusong piturung undang Gus Miftah. Pak Lurah lumayan gagah. Ono kaca hatus ning beli najan ke anu. Ya, Pak Lurah kan kita salat kiri. Salatullah salamullah. Jalan duwe bojo kok drummer lah sing lanang kampleng iki. Kok sik kenangan dhisik. Rasa terlalu semangat daerahmu ra jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafidallah. Allahumma
sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian muslimat fatayat se-anak cabang Pituruh Ranting Desa Kadalrejo, Kendalrejo, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah perkenankan kita semua hadir di acara pengajian akbar muslimat fatayat se-anak cabang Pituruh, yang saya insya Allah hari ini banyak dapat limpahan pahala karena panggungnya tidak bersahabat dengan saya. Desain panggung yang selesai acara wajah saya jadi gosong. Yang ini harus dipertanggungjawabkan sama mbak-mbak matanya. Tapi apapun itu kita syukuri biqauli alhamdulillah. Bagi orang yang merasa dirinya di dalam hatinya ada Allah, senang dan susah cara menyikapinya sama, tidak berlebih-lebihan. Karena memang kita pahami hidup itu isinya cuman ada dua, antara suka dan duka. Ketika dikasih suka kita bersyukur, ketika dikasih duka kita bersabar. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kepanasan seperti ini suka atau duka? Baru ini ada cerita pengajian, kiai disiksa sama panitia. Ini kalau saya jadi panitia, Pak, itu panggungnya tak taruh di sana. Jadi semuanya los pandangannya ke sana. Junjung saja matamu, junjung saja. Ibu bapak yang saya muliakan, muslimat fatayat adalah merupakan organisasi di mana di dalamnya ada the power of emak-emak. Maka saya membedakan fatayat dan muslimat. Saya tidak perlu lihat seragamnya, cukup dari baunya. Apa bedanya fatayat dan muslimat soal bau? Bedanya satu. Kalau fatayat parfum, muslimat balsam. Kalau fatayat itu kelasnya masih STNK, setengah tua yang kencang. Kalau muslimat, ya Allah, satu lagi setengah tua lemu ginuk-ginuk. Tapi yang perlu Anda pahami adalah fatayat hari ini, muslimat hari depan. Karena secantik-cantiknya fatayat tetap pada akhirnya jadi muslimat. Kalau muslimat balik jadi fatayat nggak mungkin, Pak. Itu jelas ibu-ibu yang tidak tahu diri. Nah,
Saya jadi ingat ada pepatah yang mengatakan, ketika kamu mendidik seorang laki-laki, berarti kamu mendidik seorang saja. Tetapi ketika kamu mendidik seorang perempuan, berarti kamu mendidik sebuah generasi. Buktinya apa? Buktinya jelas. Adanya seorang perempuan walaupun tanpa laki-laki bisa melahirkan seorang keturunan. Tapi adanya laki-laki tanpa perempuan tidak akan pernah ada keturunan. Emangnya ada, Gus? Perempuan tanpa suami bisa melahirkan keturunan? Ada apa enggak Bapak Ibu? Ada apa enggak Bu? Ada. Siapa? Maryam. Maryam berhasil melahirkan seorang Isa walaupun tanpa bapak yang menyertainya. Tapi yang perlu saya ingatkan satu, Bapak Ibu Pituruh, tolong ibu-ibu anaknya jangan ikut-ikutan Maryam. Pak Kiai, anak saya kayak Maryam. Kenapa Bu? Nggak punya suami tapi meteng. Kalau itu tidak seperti Maryam tapi diuntal codot. Nah, begitu luar biasanya perempuan ditakdir. Seolah-olah Nabi Adam pun tak kuasa sendirian walaupun dikelilingi dengan penuh kenikmatan di dalam surga. Beberapa saat di dalam surga, Nabi Adam merasa kesepian. Dengan alasan itulah Nabi Adam minta untuk dicarikan teman. Maka mohon maaf mas-mas, Nabi Adam di surga saja sendirian merasa kesepian. Jadi kalau kamu di dunia yang penuh dengan penderitaan sendiri kok kamu bahagia, jelas kamu tidak normal. Betul Bu? Di surga yang penuh kenikmatan saja sendirian sepi. Masa kamu sekarang jomblo kok merasa bahagia? Berarti ada sesuatu yang tidak beres. Maka dicontoh Pak Camat, jomblo. Ingat, Pak Camat sudah punya saja masih mau cari yang lain. Kalau tidak konangan. Begitu luar biasanya perempuan. Dunia ini mohon maaf, hitam dan putihnya, baik dan buruknya, itu juga disebabkan oleh perempuan. Coba kita lihat Nabi Adam dan Siti Hawa sudah begitu bahagia tinggal di surga. Ketika Nabi Adam tinggal sendirian, tidak pernah ada problem dan masalah. Tapi begitu munculnya Hawa, justru mulai ada masalah. Tapi ingat, satu-satunya keluarga yang tidak pernah punya masalah cuma satu, keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena Siti Hawa saat itu kenapa keluarganya tidak ada masalah? Karena waktu itu Siti Hawa tidak punya adik ipar dan tidak punya mertua. Karena biasanya sumber masalah itu adalah adik ipar dan bapak ibu mertua. Kemudian yang kedua, kenapa keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa tidak ada masalah? Karena saat itu Siti Hawa belum kenal uang belanja. Beda dengan muslimat Pituruh. Beda Bu? Beda. Kalau sekarang belum nikah sudah tanya uang belanja. Maka dengan alasan itulah cowok yang good rekening lebih menarik daripada cowok yang good looking. Betul Bu? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Maka di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komik. Tapi kalau lama-lama kepanasan seperti ini, wajah saya jadi garing. Terus panas, orang wedangi, inilah yang namanya the real penyiksaan. Kita nggak boleh protes, Pak, nggak bisa protes dan embok-embok gimana? Polisi itu kalau di jalan yang melanggar lalu lintas kok perempuan, tobat, bener nggak? Kadang-kadang ibu-ibu naik motor reteng diri beloknya kanan itu ada. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya hijau gitu kan. Yang jilbabnya coklat insya Allah luwih parah.
ketika adanya hawa. Jadi mohon maaf, ibu bapak, mohon maaf. Kalau Anda bilang orang menikah itu menyelesaikan masalah, itu benar apa salah? Salah. Salah. Orang menikah itu tidak menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Tapi hebatnya adalah sebelum menikah Anda menyelesaikan masalah sendiri, begitu Anda menikah menyelesaikan masalah bersama-sama. Padahal sesuatu yang dilakukan bersama-sama itu jauh lebih mudah. Maka saya bilang, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang menikah dengan wanita yang soleha, tetapi lelaki yang mampu menjadikan wanita biasa menjadi soleha. Setuju ibu? Saya kemarin baru pulang nasihat pernikahan. Kebetulan kalau saya di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan kepada artis dan selebritis. Kemarin saya baru memberikan nasihat kepada anaknya Bang Wahyu Hadiningrat Asrena menikah di Jakarta. Saya memberikan nasihat. Makanya kalau ada artis menikah biasanya memberikan nasihat saya. Sejak dari zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Via Valen, Yeni Infra, Deddy Corbuzier menikah, semua yang memberikan nasihat saya. Lesti Kejora bukan saya. Akhirnya degannya datang juga. Sekali datang langsung 3. Jempol kencang dulu. Seger seger matane seger ini masalahnya orang dua dan sedotane pintu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya bilang apa dalam nasihat pernikahan saya? Bu Pak, saya bilang perempuan itu akan menjadi ratu bila diterima oleh lelaki yang tepat, dan laki-laki akan menjadi raja bila memperlakukan wanita seperti ratu. Mana orang lanang pengen jadi raja gampang Pak, perlakukan istrimu seperti ratu. Pak polisi, Pak tentara, wis. Karena saya tahu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil sukses karena berkat doa dari seorang istri, betul? Karena di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Itu artinya apa Pak Camat? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju Ibu? Gus Miftah istrinya berapa? 5. 2 matamu, kamu. 1 kok. Sebenarnya aku cowok apaan? Karena saya adalah tipologi suami yang setia. Apakah Gus sudah menikah lagi? Tidak. Nunggu takdir. Kalau ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Kalau tidak ada takdir, saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi saya punya cita-cita macam, kalau seandainya saya menikah lagi, saya ingin menikah dengan cewek Arab. Jadi kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Sebelumnya lu Pak Sama. Otakmu gede men loh Pak Sama. Orang masalah makmur Pak Kapolsek. Wong lanang itu otaknya aja gede-gede. Karena ada penelitian di rumah sakit wong lanang kok otaknya gede biasanya manuknya cilik. Generasi ini betapa pentingnya perempuan itu Bapak Ibu. Mulai panas saya itu ya Allah. Masalah pengajian dengan Bapak Ibu. Tapi saya banyak belajar dari penjual es.
Penjual es itu orang yang sangat optimis, karena cepat atau lambat pasti cair. Nggak boleh es, masih cair ini. Nah itu Bapak rahimakumullah, kita lihat lagi betapa dahsyatnya seorang perempuan. Dalam kisah kita melihat betapa seorang Fir'aun sekalipun, orang yang menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya sang raja di raja yang tidak ada lawan. Tapi mohon maaf, perempuan masih bisa ngatur seorang Fir'aun. Kebetulan ibu bapak, Fir'aun itu ngaku Tuhan, merasa dirinya besar. Dia mempunyai istri yang solehah. Namanya siapa? Siti Asia. Siti Asia ini wali. Maka seumur hidupnya dia tidak pernah dikeloni sama Fir'aun. Yang dikeloni sama Fir'aun siapa? Setan yang wujudnya diserupakan dengan Siti Asia. Karena Allah nggak ridho seorang walinya dikeloni sama orang yang ngaku dirinya adalah Tuhan. Siti Asia ini profil keluarga yang suaminya nakal, istrinya solehah. Ini menunjukkan apa? Ibu nggak usah sambat kalau punya suami yang kurang soleh. Walaupun suamimu tidak soleh, bukan berarti kamu tidak bisa menjadi istri solehah. Buktinya Siti Asia. Mohon maaf, kalau kita melihat dalam Al-Quran, Pak Kapolsek, itu ada 4 macam tipe keluarga. Saya mau tanya nanti ibu-ibu muslimat Fatayat Bituruh, kira-kira mengendaki keluarga seperti apa? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa keluarga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya nakal. Jangan kaget, kalau ada kiai kok istrinya nggak begitu baik, nggak usah Anda rasani. Contohnya Nabi Nuh, Nabi saja istrinya nakal. Lu merasa saja bu, kayak semanang kiai kok semedok punya ini kayak mana toh? Anda salah. Wong kowe iki dudu bunyai kok ngrasani bunyai. Mana kowe? Kayak kadang-kadang kita itu aneh, kok kiai ngono kuwi to? Kok kiai kok mlaku-mlaku dhewe to? Wong kiai niku nggih menungso. Nggih napa mboten? Lah kiai ini kadang-kadang sambat mergo kepanasan niku lumrah. Lho piye kiai iki yo menungso, nggih napa mboten? Kan aku jadi hitam. Pikir panitia ini ya aneh. Sak nggon-nggon gelas ini gelas es buah kok diisi kopi goblok. Kopi modelnya ndi gelasnya kaya ngene. Oh, betul. Ibu, jangan kaget kalau suaminya kiai kok istrinya nakal. Nabi Nuh pun diuji oleh Allah dengan istri. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Ciri-cirinya suaminya nakal, istrinya solehah. Maka gak usah kaget, kadang-kadang ada perempuan baik-baik kok suaminya preman, biasa mawon. Dalam sejarah juga ada. Justru ini adalah merupakan ladang dakwah bagi istri solehah. Kalau dilalah jenengan punya suami nakal, itu kesempatan untuk menjadi ladang syiar. Kayak saya Pak di Jambi, saya mau pengajian jam 12 siang, saya baru datang, mereka kumpul dari jam 6 pagi.
Karena dari bandara sangat jauh, panas tanpa tenda. Mau masuk lapangan perut saya mules. Saya bilang, aku pengen ngising-ngising. Ada nggak toilet? Panitianya bilang, Kiai kita pengajian di lapangan nggak ada toilet. Saya minta cari rumah terdekat dengan lapangan deh. Masuk rumah. Saya kaget. Di rumah itu ruang tamu, isinya foto saya semuanya. Dengan semua pose, miring, jengking, nungging, ada. Saya batin ini omain sopo. Singkat cerita, saya ke toilet, kembali ketemu istri yang punya rumah. Bu, yang pasang foto itu siapa? Kok foto saya banyak banget? Suami saya, Gus. Suaminya ibu itu mohon maaf, santri atau siapa? Suami saya bukan santri, bahkan suami saya nggak pernah ngaji. Suami saya itu preman terbesar di kampung ini. Tiap malam pekerjaannya mabuk. Tapi kenapa Bu kok pasang gambarnya Gus Miftah banyak? Lucunya Gus, kalau suami saya pulang mabuk jam 2 malam itu nyetel YouTube-nya Gus Miftah. Saking ngefansnya sama Gus Miftah, foto-foto Gus Miftah dicetak dipasang di rumah. Coba, tapi istrinya solehah. Saya bilang, Bu, ini medan dakwah untuk ibu untuk bisa memberikan nasihat kepada suaminya. Nomor 3, tipe keluarga Abu Lahab. Apa ciri-cirinya? Suaminya nakal, istrinya nakal. Sing lanang elek, sing wedok elek. Sing lanang preman, sing wedok mbahne preman. Itu Abu Lahab. Kemudian tipe keluarga yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Tipe keluarga yang sempurna. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu Pituro, kira-kira dari 4 macam tipe keluarga ini, ibu-ibu ngersake keluarga sing kados pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Ibrahim. Subhanallah, Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung ibu-ibu muslimah teriak keras itu Ibrahim Gus Fir'aun yo rapo. Nah, ibu bapak rahimahullah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana suami memposisikan dirinya sebagai imam dan istri memposisikan dirinya sebagai makmum. Akan kita lihat. Ibu bapak, jangan sampai kita salah menggunakan dalil. Gunakanlah dalil sesuai peruntukannya yang tepat. Contoh, bagi laki-laki, gunakanlah dalil ma'akraman nisa illal karim wa ma'ahanahunna illal la'im. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhina. Itu hadis yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Tapi ketika Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Mohon maaf, yang harus membaca ayat itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Suami apa istri? Istri. Kalau yang membaca suami Pak sombong, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang imame wong wedok, sombong. Enggak boleh, yang membaca harus perempuan. Kalau hadis yang saya tadi baca, tidaklah menghormati seorang perempuan kecuali dia pribadi yang terhormat, dan tidaklah merendahkan seorang perempuan kecuali dia pribadi yang rendah. Itu yang membaca bukan perempuan tapi laki-laki. Karena kalau yang membaca perempuan dianggap perempuannya gila hormat. Contoh, sangat terbaik. Ini contoh berdiri. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Apakah Gus Miftah masih kuat berdiri? Masih tak.
Saya di Mapolsek berangkat pengajian jam 6 pagi. Saya naik sepeda goes dari Pondok ke Kulon Progo hampir 60 kilo. Jam 6. Istri saya nyusul, bawain saya sarapan kolak. Saya sudah goes 60 kilo, selesai jam 9, mandi di Kulon Progo, terus tadi ngaji di Bener. Nah, jadi makanya kenapa kok perut saya kecil, nggak kayak Pak Camat. Karena kalau cowok besar burungnya kecil, kalau Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya. Malah sing kono bengok sepil. Makanya aku cowok apa kan? Ya masih keren, melu-melu kacamata ireng, malah kayak tukang pijet gitu. Coba, nih, kadang-kadang terjadinya perdebatan atau konflik laki-laki dan perempuan itu berangkat dari salahnya menggunakan dalil. Contoh nih, lah ayatnya sing ari jaluk kawamun ala nisa itu sak jane nanti akan dilihat. Wong lanang sing apik iki sing kepiye, wong wedok sing apik iku sing kepiye. Tapi coba sebelum saya lanjutkan. Ibu, Bapak, nyuwun sewu. Soal pernikahan umpamanya. Kemarin kita dikejutkan dengan fakta video yang beredar di TikTok. Apa videonya, Bu? Perempuan gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Nah, saat ini ngomong mas kawin. Ada hadis yang bunyinya begini. Perempuan yang paling baik adalah perempuan yang paling murah mas kawinnya. Pertanyaan saya, yang membaca hadis itu laki-laki apa perempuan? Ada payung nggak? Aku tak pengejar kalau payungan lah. Aku bisa maju dulu nih, bener. Para hadirin, inilah bukti kirinya panitia. Payung saja tidak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus yo, payungnya warna janda. Oh, kamu minta. Coba dijawab Ibu Bapak. Perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Ini seharusnya yang membaca laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jangan laki-laki. Kalau yang membaca laki-laki pemahamannya bahaya, dia akan menjajah tempat lain. Bapak Ibu rahimahullah. Pengajian horor sebelumnya. Berbahaya tak? Pengajian panas, payungnya kecil, cuak. Nah, kayak payungnya cilik, ini ungu kayak. Aku tersiksa. Membaca itu malah kayak payung ini bakul es.
La ilaha illallah. Ora kaya modal. Iya. Alhamdulillah. Ya, megang payung insya Allah nggak lama, cuman sampai jam 7 malam ya. Megang. Pengajian paling nyanyi sedunia, pitu bro. Paling ngiling tekannya pati bro. Di Palurah sih. Ini melu demo di Jakarta apa Palurah? Mau demo bareng lurah ngajari semua bener. Masuk lurah demo jalur perpanjangan 9 tahun. Nggak usah lurah dengan 6 tahun pengen keluar nih. Temu cilik jarang. Sampai turun dan Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah, Mono kaca hatus ning beli najan ke anu. Bejo, Pak Lurah kami kita selamat kiri. Salatullah salamullah. Jalan duwe bojo kok drummer lah sing lanang kampleng iki. Kok sik kenangan dhisik. Rasa terlalu semangat daerahmu ra jelas. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aku ngaji lurai minggat. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor Adik Fatayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yo. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa. Ayo musik. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mantap. Akan meneh. Perempuan yang paling baik, yang paling murah niku sing maca wong wedok, aja wong lanang. Lak sing maca wong lanang dadine penjajahan laki-laki kepada perempuan. Ngelamar calon bojone sing lanang kondo dik rungokno. Kanjeng Nabi dawuh, wong wedok sing paling apik, wong wedok sing paling murah mas kawine.
Niku nyuwun sewu akan dijadikan dalil bagi calon suami kere. Nggih napa mboten? Sing maca niku kudune wong wedok supaya ora kakean tuntutan karo wong lanang. Nggih napa mboten? Oh, aku rumangsani wong wedok sing apik kuwi sing mas kawine paling murah. Aku ora usah njaluk mas kawin sing larang. Niku sing maca kudune wong wedok, ora wong lanang. Oh, maka saya bilang istri yang baik adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Ramadan. Komandan ini nyekali payung karo milik tembek nih. Iya. Namanya siapa Dan? Misbahuddin. Kamu tahu Misbah itu artinya apa? Lampu. Mungkin aku mau. Berarti aku udah kelipar itu panasin pun kamu lah. Bahwa cedak tentara itu di keringan. Santri pulau ini daftar tentara ditolak. Gara-gara untune elek. Langsung panitia takon ngopo santri itu nggak jomblo. Menurut saya utus untune elek. Iya, gara-gara untuk elek lagi tombol dan kamu harus paham dan tentara itu bisa tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan copot-copotan. Ya. Nah, saya ingin balik. Dalam hadis disebutkan Kanjeng Nabi itu mas kawinnya 20 ekor unta ketika menikah dengan Siti Khadijah al-Kubra. Pertanyaan saya, sing maca hadis niki lanang apa wedok? Lanang apa wedok? Lanang. Ciri wong lanang sing ati iki nyekel payung sing suwe ora gantian diwit-diwit. Khalilur Rahman Umes mu cuci lor malah kayu lele mau tentara sana ini Banser hebat putih tentara apa Banser? Oh Banser tentara gajian Banser nggak gajian no. Lagian tentara banyak yang SK-nya masuk bank untuk hutang Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk hutang. Bukan karena Banser hebat, SK-nya rapayu. Kalau hadis yang menyatakan Kanjeng Nabi memberikan mas kawin 20 ekor unta kepada istri, niku sing maca ora wong wedok tapi wong lanang supaya lebih bertanggung jawab kepada istri. Itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang kuwi imame wong wedok, mergo dianggap luwih kuat tinimbang wong wedok. Maka di sini tahu posisi, endi tugase wong lanang, endi tugase wong wedok. Mila mbiyen kula pas rabi senajan kula kere, saya larang istri saya untuk bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Bu, wong wedok itu tulang rusuk bagian kanan atau kiri? Ternyata setelah diteliti, perempuan itu terbuat dari tulang rusuk bagian kiri. Kenapa bagian kiri? Karena tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala supaya tidak menginjak-injak laki-laki.
tapi perempuan disebabkan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan suka disayangi dan dicintai. Ciri-ciri wong wedok sing apik pengajian orang lonjor ke tungkak. Orang rumangsan tungkak meletek-meletek. Dua belimbing, dua pisang, riding going, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Dua belimbing di atas ketek, riding glowing tungkae. Aku di sini, kok kamu di situ? Aku di sini lagi. Enggak kayak gitu. Puasa jawab ampun nek. Nampak nih. Nah, ini Bapak. Kalau takon supaya tidak salah pengertian. Sajajane wong wedok niku kerja angsal apa mboten? Angsal apa mboten? Angsal. Tapi harus tahu diri, tahu posisi. Sadar diri, sadar posisi. Lah Khalilur Rahman tambah satu lagi, sadar rai. Rampung. Ya, terakhir nih. Dereng, umur berapa? 30 orang nabi lah, kue bid'ah. Kanjeng Nabi selama tahun rabu, kue 30 tahun rabu, kue berarti bid'ah dolalah. Kamu nganggur lho. Dengarnya buka-buka mulai pengajian, banter Khalilur Rahman langsung rabi. Amin. Kalau rondo anak 15. Nah tambahinnya gini-gini mas kawin. Itu bisa malah mundur ini loh. Aku kemalasan aku masih gini loh. Mundur ini loh. Orang apa orang atau saya juga. Perempuan itu boleh kok bekerja. Buktinya apa? Coba kita lihat An-Nahl 97. Di situ ada resep supaya hidup kita itu indah. Hidup kita itu nikmat. Pengen bu hidupnya indah bu? Pengen boten hidupnya nikmat? Nih, tawarin resepnya. An-Nahl 97. Ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan juga boleh bekerja. Tapi kalau saya memang dari awal walaupun saya miskin, saya melarang istri saya untuk bekerja. Karena saya punya prinsip, wong wedok iki jangankan kok duwe penghasilan dhewe. Bendino dinafkahi, bendino diwenehi duit, kadang-kadang karo wong lanang wae tetap wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Medeni. Nggih mboten Mas Ahmad. Mbok camat ning kantor galak kaya ngopo? Ning omah ketemu bojone, iya mana? Ora mungkin wong lanang menang karo wong wedok ana ceritanya. Sehebat-hebatnya laki-laki, dia berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak akan berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu, betul? Jadi rawus raimu kamu. Bu, sampai ngunjuk madu mboten? Nah, pengen ngerti asli atau palsu mangtakon dulu. Kulo ahli di madu. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu, berarti mengandung gula.
Kalau madu asli nggak mungkin direbung semua. Madu taruh botol, dikocak-kocak, goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Jajal apa? Madu campur lemon, bagus untuk orang pilek. Madu campur jahe, bagus untuk orang masuk angin. Madu plus istri, perang dunia ketiga. Langsung mau jajal Pak Lurah. Masa gagal kayak lurah tekan ngomong ya selato-latonya rapan. An-Nahl 97. Nanti coba Anda lihat di rumah. Isinya apa? Man amila soliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niki resep urip kepenak. Barang siapa beramal soleh min dzakarin aw unsa, mau laki-laki mau perempuan, sing penting tuh mindakmu apik, kerjane bener. Kowe jadi pedagang ya jadi pedagang sing apik. Jadi banser yo banser sing apik. Ciri-ciri banser sing apik nyekel payung dari awal sampai akhir tidak boleh diganti. Cabujang kok kuat. Berarti anak kuat dengkulmu wis ganggu. Jenengan amila solihan. Polisi amila solihan sing apik. Camat amila solihan. Lurah amila solihan. Bagaimana amila solihannya lurah? Gampang. Siji, ojo demo. Nomor loro, berikanlah BLT kepada yang berhak untuk menerimanya. Karena lurah di paling repot, karena selalu saja dicurigai soal pembagian BLT. Kenapa lurah repot? Soalnya lucunya wong pituruh BLT untuk orang miskin yang punya mobil ngaku-ngaku miskin. Betul Bu? Yang punya gelang emas ngaku-ngaku miskin. Akhirnya lurah bingung, didom sing rumangsa kere senajan sudah orang kebagian, akhirnya membuat fitnah. Aku ora kebagian mergo BLT ne karo lurah didom ke dulur-dulure dhewe. Ada yang bilang seperti itu? Itu benar. Benar-benar salah. Sakit lurah ini. Melo sepanjang pengajian jangan ngerokok terus. Aku stres dengan rakyat. Bu, siapapun man sapa wae, sapa wae kowe yang bisa beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, minta karin aunta, mau laki-laki, perempuan, sama. Ini menunjukkan apa? Emansipasi. Bahwa laki-laki dan perempuan itu kodratnya, mohon maaf, posisinya sama dengan takdir yang berbeda. Sama saya dengan Mas Banjar Khalil. Mohon maaf Mas Khalil, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Jangan orang aku saya tambahin. Sekarang mau pada ngomongin Nah, sebulan itu kira. Oh, makan medusi dewe. Kalau dulu tukang ngarit, aja kumis, jenggot wae. Sesuk insyaallah. Gus Miftah, Bagus Surga sing mayuni Khalil. Nek yo kuwi lil, aku kalau bidadari awak mayuni terus. Pendelak kolam lho. Iki ndak radio. 60 tahun
lele. Nang mana-mana lak mau sunat lele. Sunat orang-orang. Orang-orang yo golek sing penak ngono. Wis sunat durung. Lah orang sunat kakek duwe kuwi sunat ning Jepara. Bentuke apik lho, uger-ugeran. Ayo gitu Mas sama. Sini ya dulu ini. Mulak sunat ning Kebumen Purworejo ya bentuke mung kaya dawet. Dawet ireng. Kaya ning aku pengajian kok Purworejo pindane Kebumen lewat jembatan Butuh. Diampeke karo supirku. Dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Disingkat dadi jembatan Butuh. Yang dia tahu jembatan Butuh disingkat jadi jembatan Butuh. Pada karo Gunung Kidul tempat piknik, jenenge tempat piknik Gunung Kidul. Disingkat jadi tempat piknik Kidul. Ame. Kalau kira lima, bahas ini pas rondo nih. Rondo, nggih, rondo, ora tenane rene tak dhewe. Tak jodohke karo Khalil. Kedua mempelai telah masuk ke pelaminan. Namanya Sinda. Kasih. Kasih tanpa aura. Umurnya berapa? 70. 70 Mbak. Loh, 70 segaul ini ya? Atau Ejin, wah. Masih punya suami? Masih. Tenang nih. Soalnya cintamu tepuk sebelah kanan. Pak barang ini barangnya apa ini? Tidak, dalamnya kundi. Josari. Padahal itu kundi. Jadi. Hitung peloton kundinya tasnya utuh. Asik, ya tasnya normal. Asik. Ngomong-ngomong di tidak. Ada kodok. Dengan dijawab, kita lakoni jawab kayak duit. Nama Presiden Republik Indonesia. Nah, Presiden Jokowi. Bapak Jokowi loh. Siapa nih? Jokowi Rewangmu. Siapa nama Presiden Republik Indonesia? Bapak Jokowi. Nama Wakil Presiden Republik Indonesia. Oke ya? Berapa undang temen ya? Ini siapa sih? Ini namanya siapa? Gus Gibran. Oh, Gus Gibran. Berarti undang aku kalau Pak Wapres. Camatnya jenis siapa? Camat tinggi. Ora kondang kowe malah ora kondang. Kok udah bisa makan? Lah kakak duit untuk beli apa? Tumbas bakso. Oh, bakso. Kamu seneng kentalnya? Dari sini, kakak duit tetap oke, tapi kudu maca Pancasila dhisik. Maksud banget kamu. Pancasila diwaca wong sakmene mbane apa tak kei 200.000. Pancasila 1. Diterapkan bisa. Kalau susila. Oh. Ayo. Saya kasih. Sebenarnya kasih. Ulangi. Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3, 4.
Lima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Cowok. Bisa. Kok buruk ya? Oh iya burung. Masih doyan burung. Tenang. Burung darah gitu. Santai buku. Main kodok karo Khalil. Teman-teman, kok ngene lagi ngopo iki? Teman-teman apa? Tumbas napa-napa mawon. Saking sing ngroto. Sareng main roto cangkem. Oh, bener kata. Mungkin bujune terakhir nggih. Bujune namanya sinten? Sarji Surya Pramono. Oh, Sarji Surya Pramono. Anake pinten? Sekarang. Kawan mangke dalu malam Jumat tasih yasinan boten. Yasinan boten. Boten. Yasinan kok. Tas. Ngomong aja. Matur nuwun. Nggih. Ikhlas. Iya, belajar ikhlas. Malah takon ikhlas ora. Kurang ajar kok. Ini bae sapa iki? Terima kasih. Saya tanggung diri saya pengen ngasih pasal tinggal ini baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin Habibillah tawasana bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bi'alil badri ya Allah. Salatullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah tawasana Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin Habibillah tawasana bibis wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil jalan-jalan di
wa binadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah minum kopi rasanya nikmat beli wiko di tengah desa mari ngaji dan bersolawat dari NU untuk Indonesia dari NU untuk Indonesia terakhir sing badar salatullah ala Toha Rasulillah salatullah terserah oh masih sama tapi malam terus pengajian rampok jelas lebih rampok alkohol buto ijo mangane bantau rokok kretek sandinge kopi dadi jomblo rasa jual mahal selak tuwek ora payu rapi Surabaya bocahe iki dolan sawah ajas ning kali kayu nangka digawe lemari Gus minta gagalan sregep haji oke ronda sing jaloti tapi Gus minta ora langsung ora wani lagi siarin di Holil patah hati tuku bawang kleru mrico Holil wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline butek sing disayang matane apa Bu? Kacamata dibuka aku buka kacamata rondo pingsan tak kan gimana aku cowok apaan mbah lanang mbah wedok antara 97 niku selama dia konsisten dengan kebaikan-kebaikannya makanya saya bersyukur ibu-ibu itu ngumpulnya bersekutunya dalam muslimah mbak-mbak bersekutu di dalam pakaian insya Allah meminimalisir hal-hal yang negatif amin teng Jakarta niku Bu kula nate ngisi pengajian ibu-ibu arisan niku sekali arisan pasoke 100 juta jadi wong selawi begitu saarisan itu 2,5 miliar wakeane ya Allah wong sing roke dolo tapi duweane 1 miliar gelak lungguh disilak kiri set aku pengajian yang ngarepe ya Allah kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi marang Sayyidina Ali ya Ali la tasbihin nadra fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah wa ya Ali jangan ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu yang pertama milikmu yang lain bukan milikmu begitu kula ndelok langsung tak pindah set ternyata ono meneh oh weh gede
yatim. Kok api? Ini maksudnya apa? Begitu Anda bergabung di Muslimat Fatayat, itu merupakan pilihan yang tepat untuk Anda beramal soleh. Nih itu asing ngancam 1 juta pun nyuwun jauh manggone hotel bintang 5. Kudu kursinya sempuk. Jajal bandingkan dengan keikhlasan ibu-ibu Fatayat, duduk apa adanya. Betul? Tapi dari awal sampai sekarang hatinya bahagia, hatinya berbunga-bunga. Kenapa? Melihat kiai idola. Ini ada bukan kita sayang. Jaga pandangan. Lugu banget peteng Gus. Harus dibalik. Oh panas. Terus direm apa-apa. Dan peteng Gus, ya kuwi bedane tiang listrik karo tiang jalan. Tiang listrik madani, tiang jalan matengi. Ini tepat Bu. Kenapa? Karena kalau Anda berada di organisasi yang baik, akan tertular kebaikannya. Kalau organisasinya baik, yang berkumpul di dalamnya orang baik, tumindak baik, maka akan menular. Tapi sebaliknya, kalau Anda berada di lingkungan yang jelek, orang-orangnya jelek, akhlaknya jelek, su'ul khuluqi yu'ti, akhlak yang jelek itu menular. Kumpul sing apik mawon urung mesti iso dadi apik, apa meneh kumpul sing elek. Nek kula seneng jenengan lenggah mriki panas, semadane tunggake slonjorke kaya kae. Alen asam murah. Asam murah. Kula tambani, makin kondur pados gula batu. Gulane diwenehke asamnya, watune nggih nutup nek ora. Prakteknya tak apa saya. Duduk apa adanya, bahkan ono sing nampa snack. Nggih mboten? Kebagian snack kabeh apa mboten? Ya ora apa-apa kowe ra urun kok. Protes. Oh jenengan snack asal. Srawon wong ngarep. Iki mbake wong ngarep tanpa tikar. Wah ning kono tak dongake. Yang duduk tanpa tikar mudah-mudahan pulang pengajian little body. Amin. Sini juga kalau kelebon body. Kalau berkumpul di organisasi yang apik, nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak dan Ramil. Kenapa Pak Jokowi perintahkan ketika Rapimnas TNI Polri apa? Awasi WA grup para istri. Jangan sampai suaminya abdi negara, istrinya berada di lingkungan ustadz radikal umpamanya. Kudu diawasi. Lah, saat ini ibu-ibu proteksi HP-nya. Kalau WA group nggak penting, nggak usah terlalu banyak ikut WA group. Setuju? WA group itu nyuwun saya suwe-suwe keluar dulu itu melakukan maksiat. Kemudian badan HP keluar itu sok dihitung. Paling WA group namung 5. Kanca keluar itu 50, 70, mergo kabeh men. Kadang-kadang nyuwun sewu diposting ning kene, diposting ning kono, diposting ning kono. WA grupnya banyak, isinya sama. WA grup teman SMA, isinya mau ngrasani konco. Ayo, bilang kula ngomong, Gus, tolong masuk WA grup para kiai. Kula jawab pun mboten usah, derajat kula mboten kiai. Kula mboten usah dilebokne WA grup. Semakin sedikit WA grup, semakin baik. Kadang-kadang WA grup, ya Allah. Pun biasa-biasa ngomong kok. Bojo kula niku nyuwun sewu, satu pun arisan orang duwe. Kanca meturan duwe. Bojo kula niku lah metu ning mall, niku kudu ana kula. Mangkat metu ning maratuwa kula man kudu kali kula. Lah mboten ijine ping 70 tak kandhani. Apa nembe ngawas pundi? Aku ning Jakarta ya. Kan aku setia. Kamu tahu istriku manggil aku apa? Say. Bukan sayang, saya tahan nih rajin. Pun, saniki lan jenengan pengen dadi wong apik ora usah kakek WA grup. Niku lho akeh madharate tinimbang manfaate.
Lesti kepiye nglaporke dhewe dicabut dhewe lho malah cerewet. Wong sing nglaporke Lesti sing dilaporke ya bojone Lesti kok sing cerewet wong pituruh. Niku berarti napa sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Cuak. Ayo. Bu. Mbah lanang mbah wedok. Sementing itu minta apa? Minta karena unsa, laki-laki perempuan, wawa mukmin. Dan ingat, tetap dalam koridor sebagai orang yang beriman. Ciri-ciri wong iman menurut Kanjeng Nabi itu sing digawe mboten angel-angel. Dadi lan jenengan nglakoni iki insyaallah jenengan termasuk yang beriman. Napa mau ciri-cirine? Coba jenengan pirsani. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ayo, bagaimana caranya? Ngerti tamunya kepanasan, dipayungi. 300.000. Kok buka sih mau hilang ya berkait duit ya? Saya pengen bisa. Langsung bakso. Ibu bapak, standar orang beriman itu oleh Kanjeng Nabi Pak Samad digawe sing ngene-ngene. Oh, ciri wong iman iki mulyake tamu. Mila lak duwe tamu jenengan sing seneng mulyake duwene wedang tamune diwedangi. Duwene sarapan tamune disarati. Duwene degan tamune didegani. Duwene payung tamune dipayungi. Duwene susu tamune di kalau ini susu cok, susoni. Oh, coba tengok mana? Cikgu beriman mau masih kuat. Oh, mantap. Semoga wasilah mayungi Gusti Allah dan oleh bojo. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Melo kasih aku nih sarkem. Gue sarkem kan? Mana rumahmu gayanya? Gede aku kayaknya buatin mbak karo batin. Mbak sarkem itu pekerjaannya dodol kroto. Gue ngerti krotongnya apa? Makan manuk. Manuk siapa? Manuk. Coba delok meneh ciri beriman. Koridornya orang beriman. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Mila wong iman sing apik kuwi sing paling apik dengan tetangganya. Enggak boleh congkrak. Mila cara wong biyen babahe dhewe niku napa? Untuk komunikasi antara satu dan yang lainnya, omahe ra duwenehi pager tembok, tapi duwenehi pager dong katut. Antara satu rumah dengan rumah yang lain diwenehi wit katut. Tujuannya apa? Sore-sore sing tangga siji golek katut, tangga siji ning golek katut dalam rangka sosialisasi. Sakniki rata-rata omah dipageri tembok dhuwur. Akhire ora ngerti karo tanggane. Nggih napa mboten? Niku biasane kelakuane wong sugih. Mila kula kandha wong sugih karo wong kere niku luwih kendel wong kere. Buktine wong sugih omahe dipageri dhuwur. Wong kere omahe ra ono sing dipageri. Sing dimageri apa nggih mangan wae kurang. Lebih hebat wong sugih apa wong kere? Kere. Nyatane wong sugih pagere dhuwur-dhuwur. Mila aja semena-mena dengan tetanggamu yang miskin. Ayo kita takon. Kowe lak mantu sing gelem cetek geni wong sugih napa wong kere? Sing gelem gawe wedang sugih napa kere? Kowe mati sing gelem dudak kuburan wong sugih napa kere? Sing gelem ngangkat batu sama sugih napa kere? Hidup halal. Tambahi.
Ini mulai pengajian si Khalil satu wedus sih. Ingat rapi, kula saiki rumangsa sama kene ndang rapi yo. Wong rapi iki mbukake dalan loro. Siji dalan rezeki, nomor loro dalan baik. Karo kabar. Sing duwe anak wedok ngacung, suruh rapi. Oke. Sing gelem ngepek mantu Khalil ngacung. Karena kamu baik dengan saya nih, kamu saya doakan sejumlah-jumlahnya Khalil segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. STMJ sudah tua masih jomblo. Rapopo 350.000. Sik, apa namanya? Sing gelem ngepek Khalil mantu ngacung. Ora ono jelas. Mungkin kejadian ya. Sing pengen duwe mantu kaya Gus Miftah ngacung. Oh, Khalil. Cacile ngacung iki lho. Sakile. Oh, kalah saing. Kalau kira mau kalah saing, ya kalah saing barang kowe kok dadak. Semuanya kalah saing. Harus sadar aja. Loh, tapi sadar ya. Anaknya Nabi Adam ini sing rupane elek nang bojone ayu. Nah, lak sing lanang ganteng sing wedok, kan rupane elek. Insyaallah sesuk bojomu remuk. Wah, mukminun, ciri-ciri wong mukmin iku wae, senyendeng-endeng mawon. Lak masak sayur aja nganti tanggane, mung kena ambune, ora kena sayure. Mila dawuh Kanjeng Nabi kalau kamu masak sayur perbanyaklah kuahnya supaya tanggane iso diwenehi sayure. Wah, orang kuah ini. Kula iku seneng tradisi ibu kula teng kampung ibu kula teng Lampung niku. Saderenge poso, saderenge bodho niku saling memberi. Kene ngetri tanggane kono, kono ngetri kene, muter. Lah tak niku tasik niku napa mboten? Pertahankan. Itu tradisi yang baik. Ngrakeke paseduluran. Wong Jawa niku nyuwun sewu. Panganan niku masalah sepele, tapi ojo nganti disepeleke gara-gara panganan. Gue ngomong malih bojoku lak pengajian kowe gawe sego kudu luwih turah. Lak nyuwun tamu munjuli luwih apik kakean daripada omah. Sing kurang sapa? Panitia pitulung. Yus rapopo kerawuron kok. Urno paling ora oke. Mau nang pas aku selawatan nang kota infak. Nggih ta? Nek dompet ono 100.000 50.000 sing macem ronge 100.000 napa 1.000. Aku mau kasih 250. Kowe promosanmu. 350. Tambah nang kamu tambahi. Wes 1.000 lho. Ayo tindak pengajian delok kiai infake 1.000, tindak kebun binatang Gembira Lukon delok munyuk sangune 100.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan ngajeni kiai napa munyuk? Munyuk. Aku erosi ya. Oh, emosi kok. Tumindak apik, mbok lanang mbok wedok dadi wong iman, apik karo tangga, apik karo dulur. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
Pertanyaannya ngeten, Gus, kok kula sakniki dereng urip kula dereng apik. Mungkin awake dhewe urung tumindakake. Pancinglah kebaikan Allah dengan kebaikanmu kepada tetanggamu, kebaikanmu kepada sesamamu. Maka Kanjeng Nabi dawuh, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Demi Allah, Allah akan menolong saudaranya manakala saudaranya mau menolong saudara yang lainnya, manakala sang hamba menolong saudaranya. Jadi aku lagi nulungi si Khalil kuwi padha karo kula mancing supaya Allah nulungi kula. Niki sing dadeke ora panas, ora kok mergo payunge Khalil. Mergo Gusti Allah mboten ngersake kula kepanasan, wasilah payunge Khalil. Judule Khalil. Lah kula percaya sing dadeke ora panas Khalil, lah kula musyrik kok piye? Nggih mboten? Oh senajan kula dipayungi karo Khalil, lawang ngersake panas kula tetep kepanasan. Nyatane Allah ora ngersake ora bakal kelakon. Kula niku tahu diwenehi hotel. Kula tahu dari tamune Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Digaweke hotel bintang 7. Semalam regane 15 juta. Kula malah ra iso turu. Mlebu kamar mandi delok isine kamar mandi. Mlebu WC delok toilete kaya ngapa. Mlebu ruang tamune, mlebu kulkase tak deloki. Malah mataku kok ketaket. Kuwi umpama sing turu ning kamar kuwi Khalil, kuwi ora bakal nglekan ning dhuwur kasur. Ning toilete wae mesti wis nyampung. Judule Mulai isu-isu acara ketemu Pak Prabowo. Gimana Gus semalam istirahatnya? Alandan dan malah belas leso turu. Kenapa Gus? Apa hotelnya kurang bagus? Enggak. Nyuwun soalnya apa? Mergo Gusti Allah orang ngersake kula turu. Kula niku kadang-kadang nyuwun teng luar kota niku. Jam 1 mlebu hotel, jam 5 wis kudu mangkat meneh. Ora iso turu. Milan jenengan niku iso turun kumpul nikmat yang luar biasa. Kata wong ngetokke dhuwit kata supaya iso turu. Jenengan rame ora usah ngetokke dhuwit iso turu. Buktine pengajian ning kono kamu ngapang. Ya ora usah diseneni wong kuwi nikmat. Nggih apa mboten? Nggih. Ora wis anggap malah bahaya. Ning yo ditutup abahku mampu. Aku ngaji pe turu yo ora apa-apa kok. Neng ingat, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya. Kemudian kok kalau ngaji jenengan turu berarti pengen cepat-cepat. Gedang kluthuk dipangan uler. Wong sing ngantuk cangkeme. Gedang kluthuk mateng sacengke. Wong sing ngantuk lambene. Paling iki dhewe piye? Belum pantas, maka yang perlu kita lakukan adalah memantaskan diri. Dan ketika kita berada di muslimat, yakin organisasi ini bisa menjadikan kita umatnya Kanjeng Nabi sing pantes. Amin. Wes saya yakin mawon. Wong nyatane kebaikan itu bisa menular kok. Buktinya apa? Sing dipayungi kula, camat karo kapolsek yo melu iyo. Mungkin camatnya kurang ajar. Rezeki anak soleh, Gus lah rumahmu. Rezeki anak soleh. Gue berarti Pak dan Ramil udah soleh kayak. Ya, min rapana, selawatan meneh. Sholli wa sallim daiman. Allah sholli wa sallim daiman. Wal ali wal ashabi
wal ali wal sahabi mang sing banter bareng-bareng sholli wa sallim saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo jaluk tulung wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali beres milih bali nang kuburan mangku tangan tetaisan saleh
Bapak Ibu, disitulah saya ingat dengan satu hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Lah jenengan pengen apik, Allah apik kalian jenengan, jenengan kudu apik dengan sesama. Mudah-mudahan muslimat menjadikan kita orang yang baik dan bisa membaikkan. Amin Allahumma. Sudah jam 5:30 pengajian selesai. Aku capek. Sholawat sudah, ngaji sudah, uangnya dirampok sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dhurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ala sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.